Oke, kita langsung mulai saja ya, Bu. Ya, siap. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Ika dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang kurikulum 2004 atau KBK. Boleh di next. Di sini ada anggota kelompok 9, yaitu ada saya sendiri, Alia Putri Zara, lalu ada Kinanti Amalia, ada Novendri Indra Diknomleni, dan ada Putri Kartika Damayanti. Boleh di next. Pada ajaran kurikulum ini akan dijelaskan oleh Kinanti. Pada Kinanti dipersilakan. Baik, karena Kinanti belum hadir, di Zoom ini akan saya lanjutkan. Yang pertama ini ada ajaran kurikulum. Boleh di next. Yang belum hadir siapa ya? Kinanti Amalia, Bu. Kinanti. Tapi kalau udah hadir bilang Ibu ya. Kinanti Amalia. Iya. Iya. Boleh di next. Apa itu KBK atau kurikulum berbasis kompetensi? Yang pertama ada pembahasan di sini. Yang pertama ada definisi, ada karakteristik, ada unsur pokok, ada ciri-ciri, ada pembelajaran, dan juga ada prinsip dari KBK itu sendiri. Boleh di next. Yang pertama ada artinya. KBK ini dimaknai sebagai kurikulum yang dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang diinginkan. Dari pengertian ini tentu dapat dipahami bahwa kompetensi yang diinginkan seyogyanya ini ditetapkan terlebih dahulu sebelum kurikulum dikembangkan. Atau penetapan kompetensi merupakan langkah pertama dalam pengembangan kurikulum. Kompetensi ini berkenaan dengan kemampuan siswa melakukan sesuatu dalam berbagai konteks. Kompetensi juga menjelaskan pengalaman belajar yang dilalui siswa untuk menjadi kompeten. Lalu kompeten merupakan hasil belajar atau learning outcome yang menjelaskan hasil-hasil yang dilakukan siswa setelah melalui proses pembelajaran. Baik, karena Kinanti sudah hadir di Zoom ini, akan dilanjutkan oleh Kinanti. Silakan. Oke, terima kasih untuk Alia atas penjelasannya. Jadi, mengingat kurikulum 2004 ini juga setelah dibaca-baca gitu ya, ternyata kurikulum 2004 ini disebut juga sebagai kurikulum yang gagal gitu. Karena di dalam kurikulum 2004 ini terlalu mengedepankan kompetensi-kompetensi atau ilmu-ilmu yang eksak gitu, yang tidak memikirkan ke depannya gitu, keahlian-keahlian di bidang ke depannya untuk mempersiapkan ketenaga kerjaan. Nah, setelah yang dibacakan oleh Alia, selanjutnya saya akan membacakan tentang karakteristiknya, yaitu pertama, kalau KBK ini memuat sejumlah kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa. Terus yang kedua, implementasi pembelajaran dalam KBK ini menekankan pada proses pengalaman dengan mempertahankan keberagaman setiap individu. Dan yang ketiga, evaluasi dalam KBK menekankan pada evaluasi hasil dari proses belajar. Nah, selanjutnya di dalam KBK ini juga mendapati unsur pokok, ciri-ciri, dan pembelajaran.
Di dalam unsur pokoknya sendiri ada 3, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, yang kedua spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan yang ketiga pengembangan pembelajaran. Sedangkan ciri-cirinya itu juga ada 5, yaitu yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar atau learning outcomes dan keberagaman. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Yang keempat, sumber belajar bukan hanya pada guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Dan yang terakhir, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompeten. Jadi perlu diketahui juga bahwa dari tahun 2004 juga sebenarnya pendidikan di Indonesia ini sudah mengenal yang namanya student center gitu, di mana guru hanya menjadi fasilitator gitu, dan yang aktif itu adalah peserta didiknya. Nah, lewat KBK ini, pemerintah mengharapkan bahwa pembelajaran di Indonesia ini lebih aktif gitu, dengan menggunakan metode-metode pembelajaran seperti problem-based learning, terus juga metode-metode yang mengarahkan peserta didik lebih aktif. Terus yang terakhir, pembelajarannya. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Suatu kompetensi struktur kompetensi dasar KBK ini dirinci dalam komponen, aspek, kelas, dan semester. Dan keterampilan dan pengetahuan dalam setiap mata pelajaran disusun dan dibagi menurut aspek dari mata pelajaran tersebut. Pernyataan hasil belajar ditetapkan untuk setiap aspek rumpun pelajaran pada setiap level. Nah, di pembelajaran ini, kalau di kurikulum sebelumnya ini dibagi atas tricaturulan gitu ya. Tapi kalau di KBK ini dibagi lagi, diubah lagi menjadi per semester gitu. Selanjutnya. Nah, yang terakhir di KBK ini juga mempunyai prinsip-prinsip gitu ya. Yang pertama ini ada keimanan nilai dan budi pekerti luhur. Yang kedua, pengetahuan integritas nasional. Yang ketiga, keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestetika pengembangan. Yang keempat, KBK itu perlu memperhatikan keseimbangan pengalaman belajar peserta didik antara etika, logika, estetika, dan kinestetika. Yang kelima, kesamaan memperoleh kesempatan. Yang keenam, abad pengetahuan dan teknologi informasi. Yang ketujuh, pengembangan keterampilan untuk hidup. Yang kedelapan, belajar sepanjang hayat. Yang kesembilan, berpusat pada anak dengan penilaian yang berkelanjutan dan komprehensif. Yang terakhir, pendekatan menyeluruh dan kemitraan. Nah, selain yang sudah saya katakan tadi bahwa dari 2004 ini kurikulum ini sudah mengenal student center learning, tapi juga di kurikulum ini sudah mengenal belajar sepanjang hayat, yaitu belajar tentang pembentukan individu gitu, kayak how to learn, how to make confident gitu-gitu, yang how to yang lainnya gitu. Jadi kalau dibilang prestasi kurikulum perkembangan di Indonesia sebenarnya dari tahun 2000-an juga sudah mengalami peningkatan gitu. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kinanti. Selanjutnya akan saya sendiri yang jelaskan. Yang kedua ini ada materi atau mata pelajaran dari KBK 2004. Slide selanjutnya. Di sini juga ada prinsip implementasi dari kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama itu ada penilaian berbasis kelas. Seperti yang tadi Kinanti sudah jelaskan, penilaian ini dilakukan oleh guru dan juga siswa, karena siswa diharapkan lebih aktif dan guru hanya sebagai fasilitator. Yang kedua ada menggunakan berbagai cara penilaian, baik non-tes maupun yang tes. Nah, penilaian ini tuh dilakukan melalui portofolio atau hasil karya siswa, melalui penugasan atau proyek,
Lalu ada unjuk kerja atau performance dan tes tertulis atau paper. Yang kedua ini ada dalam kegiatan belajar dan mengajar. Ini berpusat pada siswa dan guru hanya sebagai fasilitator. Yang kedua, mengembangkan kreativitas siswa, lalu menciptakan kondisi yang menyenangkan dan juga menantang, lalu mengembangkan beragam kemampuan yang bermuatan nilai, dan yang terakhir ini untuk menyediakan pengalaman belajar yang beragam dan belajar melalui perbuatan. Lalu yang ketiga ini ada pengelolaan kurikulum berbasis sekolah, di mana prinsip ini menerapkan kesatuan dalam kebijaksanaan dan keberagaman dalam pelaksanaan. Yang dimaksud dalam kesatuan dan kesatuan dalam kebijaksanaan ini ditandai dengan sekolah-sekolah yang menggunakan perangkat dokumen KBK itu yang sama-sama dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Sedangkan kalau keberagaman dalam pelaksanaan ini ditandai dengan keberagaman silabus yang akan dikembangkan oleh sekolah masing-masing sesuai dengan karakteristik sekolahnya. Boleh di next. Nah, di sini ada struktur kurikulum untuk sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Bisa dilihat sendiri oleh teman-teman, ini untuk kelas 1 dan kelas 2 masih menggunakan pendekatan tematik. Boleh di next. Yang kedua ada struktur kurikulum dari SMP dan madrasah sanawiyah. Di sini boleh dilihat sendiri. Boleh di next. Ini ada struktur kurikulum SMA untuk kelas 10. Karena waktu menggunakan kurikulum KBK ini belum menggunakan penjurusan di kelas 10. Jadi masih menggunakan pelajaran yang IPA IPS itu digabung. Boleh di next. Nah, ini baru struktur kurikulum SMA untuk ilmu alam atau IPA untuk di kelas 11 dan juga kelas 12. Boleh di next. Yang terakhir juga ada struktur kurikulum untuk SMA, ini bidang ilmu sosial atau IPS, untuk kelas 11 dan juga kelas 12. Oke. Nah, di sisi lain itu selain ada struktur kurikulum, ini juga ada kegiatan belajar pembiasaan yang biasanya dilakukan oleh setiap sekolah. Yang pertama ini ada kegiatan rutin seperti upacara, senam, sholat zuhur berjamaah, dan juga belajar di perpustakaan. Ini tuh untuk melatih kebiasaan siswa. Kalau yang kedua itu ada kegiatan spontan, yang biasanya itu dilakukan secara spontan apabila bertemu guru, dia memberi salam, belajar untuk mengantri, dan membuang sampah pada tempatnya, dan juga melatih sopan santun. Yang ketiga itu ada kegiatan teladan. Ini seperti cara untuk mendisiplinkan siswa di dalam sekolah dengan cara berpakaian rapi, datang tepat waktu, kebersihan kuku yang terjaga, terus hidup sederhana atau tidak memakai make up. Biasanya kan banyak cewek-cewek yang memakai make up. Lalu yang terakhir itu ada kegiatan terprogram. Ini emang udah sengaja diprogram oleh sekolah untuk menambahkan wawasan kepada siswa seperti mengadakan seminar atau workshop, terus ada kunjungan juga seperti kunjungan ke panti asuhan atau jika ada teman yang sakit. Terus ada juga proyek seperti pentas seni atau lomba atau hari Kartini dan sebagainya. Boleh di next. Nah, di sini juga ada persyaratan naik kelas kalau untuk kurikulum berbasis kompetensi. Jika semua indikator KDSK suatu mata pelajaran itu telah terpenuhi ketuntasannya, maka siswa dianggap layak naik kelas. Tapi kalau banyak indikator KD dan SK-nya yang lebih dari 4 mata pelajaran siswa masih belum tuntas, itu siswa harus mengulang di kelas yang sama. Boleh di next. Oke, selanjutnya evaluasi hasil belajar akan dijelaskan oleh Novendri. Pada Novendri dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi kurikulum 2004. Next. Nah,
Tujuan evaluasi yaitu evaluasi pelaksanaan kurikulum bertujuan untuk mengukur seberapa jauh penerapan kurikulum berstandar nasional dipakai sebagai pedoman, pengembangan, dan pelaksanaan kurikulum di daerah atau di sekolah, sehingga pelaksanaan kurikulum dapat dimengerti, dipahami, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan dianalisa oleh peserta didik. Next. Nah, di sini juga evaluasi dilakukan pada setiap tahap pelaksanaan pengembangan kurikulum sebagai upaya untuk mengkaji ulang pelaksanaan kurikulum pada setiap jenjang pendidikan. Evaluasi untuk program pelaksanaan pengembangan kurikulum di daerah memerlukan indikator keberhasilan sebagai tolak ukur pencapaian pelaksanaan kurikulum. Next. Nah, di sini ada indikator keberhasilan kurikulum mencakup yang pertama, indikator keberhasilan sosialisasi kurikulum. Yang kedua, indikator keberhasilan penyusunan silabus. Yang ketiga, indikator keberhasilan penyusunan program tahunan dan semester. Yang keempat, indikator keberhasilan penyusunan rencana pembelajaran. Yang kelima, indikator keberhasilan penyusunan bahan ajar. Yang keenam, indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Next. Nah, di sini ada tahapan evaluasi, yaitu evaluasi pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi dilakukan oleh tim ahli dari tingkat pusat, provinsi, dan daerah atau kabupaten. Evaluasi ini dilakukan pada setiap tahap pelaksanaan untuk memperbaiki program pengembangan kurikulum terhadap keberhasilan sosialisasi kurikulum berstandar nasional, keberhasilan penyusunan silabus, keberhasilan penyusunan program tahunan dan semester, keberhasilan penyusunan rencana pengajaran dan bahan ajar, serta keberhasilan dalam kegiatan belajar mengajar. Next. Yang berikut itu aspek yang diukur dalam evaluasi atau penilaian berbasis kompetensi, yaitu yang pertama itu ada aspek kognitif. Menurut taksonomi Bloom ada 6 tingkat. Yang pertama pengetahuan, yaitu kemampuan mengingat. Yang kedua pemahaman, yaitu kemampuan memahami. Yang ketiga aplikasi, yaitu kemampuan penerapan. Yang keempat analisis, yaitu kemampuan dalam menganalisa suatu informasi dari yang luas menjadi bagian kecil. Yang kelima, sintesis, yaitu kemampuan dalam menggabungkan beberapa informasi menjadi satu kesimpulan. Yang kelima, evaluasi, yaitu kemampuan mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk dan memutuskan untuk mengambil suatu tindakan tertentu. Next. Yang berikut itu aspek psikomotorik. Dalam penilaian aspek ini disesuaikan dengan tuntunan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa atau tidak semua mata pelajaran. Untuk pembelajaran membutuhkan aspek ini adalah pembelajaran yang banyak memerlukan praktik. Misalnya pendidikan agama, pendidikan seni, IPA, bahasa, dan pendidikan jasmani. Karena dalam materi pembelajaran tersebut terdiri dari yang pertama itu meniru, menyusun, melakukan dengan prosedur, melakukan dengan baik dan benar, dan terakhir melakukan secara alami. Next. Nah, yang berikut, yang ketiga itu aspek afektif. Dalam aspek afektif mencakup beberapa penilaian antara lain. Yang pertama itu sikap, tingkah laku, minat, emosi, motivasi, kerjasama, koordinasi dari setiap minat. Next. Nah, sini ada kelebihan dan kekurangan KBK 2004. Yang pertama itu kelebihan. Yang pertama, kelebihan peserta didik pada setiap aspek mata pelajaran dan bukan pada penekanan penguasaan konten mata pelajaran itu sendiri. Yang kedua,
kompetensi berbasis. Yang kedua itu KBK bersifat alamiah atau konseptual karena berangkat berfokus dan bermuara pada hakikat peserta didik untuk mengembangkan berbagai kompetensi sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Yang ketiga, guru diberikan kewenangan untuk menyusun silabus yang sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah atau daerah, masing-masing sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Yang kekurangannya itu, konsep KBK sering mengalami perubahan termasuk pada urutan standar kompetensi dan standar dasar sehingga menyulitkan guru untuk merancangkan pembelajaran secara berkelanjutan. Yang kedua itu paradigma guru dalam pembelajaran KBK masih seperti kurikulum sebelumnya yang lebih pada teacher oriented. Yang ketiga, memandang kompetensi sebagai entitas yang bersifat tunggal, padahal kompetensi merupakan kompleks. Next. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Novendri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Kartika. Dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Selanjutnya atau materi terakhir yang akan dibahas yaitu adalah analisis kritis dari kurikulum 2004 terhadap kurikulum 2013. Jadi di sini kita akan melihat analisis perbandingannya. Oke, jadi pelaksanaan penyusunan kurikulum 2013 adalah bagian dari melanjutkan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK atau kurikulum 2004 yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada penjelasan Pasal 35, di mana kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Jadi di sini, walaupun kurikulum 2013 juga menekankan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, di mana hal itu sama dengan kurikulum 2004, namun terdapat beberapa perbedaan yang dapat dibandingkan antara kedua kurikulum ini. Terlebih, kurikulum 2013 itu kan lebih menekankan pada model pembelajaran tematik berbasis pendidikan karakter yang diharapkan dapat mengembangkan 3 kompetensi, yaitu sikap, kognitif, dan psikomotorik. Kita akan mulai dari perbandingan dari segi standar isi. Jadi di kurikulum 2004, standar isi atau SI itu dirumuskan berdasarkan tujuan mata pelajaran yang dirinci menjadi SK dan KD mata pelajaran. Tapi di kurikulum 2013, SI diturunkan dari SKL melalui KI yang bebas mata pelajaran. Lalu kurikulum 2004, kompetensi itu diturunkan dari mata pelajaran, sedangkan kurikulum 2013, mata pelajaran dikembangkan dari kompetensi yang ingin dicapai sesuai dengan jenjang siswa. Selanjutnya dari segi standar proses, di kurikulum 2004, pemisahan antara mata pelajaran pembentuk sikap, keterampilan, dan pengetahuan, sedangkan di kurikulum 2013, semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan dan diikat oleh kompetensi inti. Jadi, di kurikulum 2013 itu pembelajarannya terpadu. Di kurikulum 2004, pola pembelajaran menggunakan kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, namun masih teacher center. Walaupun tadi Kinanti sudah menjelaskan di kurikulum 2004 itu sudah student center, namun tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak sekali guru-guru yang melakukan metode-metode seperti metode ceramah yang tidak berpusat pada siswa itu sendiri. Nah, sedangkan di kurikulum 2013, pola pembelajaran eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi ini sudah dengan kegiatan 5M. Nah, kegiatan 5M ini akan dijelaskan di slide selanjutnya. Dan di kurikulum 2013 itu sudah pendekatan saintifik dan juga sudah bersifat student center. Itu dari segi standar kompetensi lulusan.
Di kurikulum 2004, SKL itu diturunkan dari standar isi, sedangkan di kurikulum 2013, SKL dijabarkan dari tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan masyarakat, negara, juga serta perkembangan global. Dari segi strategi pembelajaran, kurikulum 2004 menurut E. Mulyasa tahun 2003, pembelajaran strateginya itu ada pembelajaran kontekstual atau contextual teaching learning, ada bermain peran atau role playing, ada pembelajaran partisipatif atau participative teaching and learning, lalu ada belajar tuntas atau mastery learning, ada pembelajaran dengan modul atau modular instruction. Dan menurut Gulo tahun 2005, ada lagi strategi pembelajaran inquiry. Di kurikulum 2013, sebenarnya juga tidak asing strategi pembelajaran di kurikulum 2004. Cuma di kurikulum 2013 yang khasnya itu adalah strategi discovery learning, inquiry learning, problem-based learning, project-based learning, dan scientific learning. Lalu perbedaan-perbedaan lainnya, di kurikulum 2004 itu pengembangan kurikulum 2004 sampai pada silabus, sedangkan kurikulum 2013 sampai pada buku teks dan buku pedoman guru. Lalu di kurikulum 2004, tematik kelas 1 dan 2 mengacu pada mata pelajaran, belum integratif atau terpadu, sedangkan di kurikulum 2013, tematik integratif kelas 1 sampai 6, jadi semuanya sudah terpadu pelajarannya, nggak terpisah-pisah mata pelajarannya. Lalu, seperti yang dikatakan Alia, bahwa memang penjurusannya dimulai kelas 12 di kurikulum 2004, dan di kurikulum 2013, penjurusannya dimulai sejak kita masuk ke jenjang SMA. Jadi sudah ditentukan jurusannya IPA, atau IPS, atau bahasa. Lalu di kurikulum 2004 juga, ini sudah dijelaskan. Oke, perbedaan bimbingan konseling. Sebenarnya perbedaan bimbingan konseling dari kurikulum ke kurikulum itu tidak jauh berbeda. Hanya di kurikulum 2004 itu dia lebih menyelesaikan masalah siswa atau lebih dikenal dengan polisi sekolah. Polisi sekolah ini maksudnya bimbingan konseling lebih sering dikenal sebagai tempat anak-anak yang bermasalah yang datang ke tempat itu. Jadi guru BK itu sering ditakuti. Tapi kalau di kurikulum 2013, bimbingan konseling itu lebih menekankan pengembangan potensi siswa. Jadi siswa itu lebih digali minat dan bakatnya tuh apa agar lebih diarahkan. Seperti misalnya kita sudah kelas 12, kita itu minatnya apa, pengennya apa, potensinya apa, mungkin bisa diarahkan untuk ke SNMPTN-nya mungkin jurusannya bagus seperti ini, atau nanti diarahkan kalau SBM mungkin jurusannya ini, lebih diarahkan seperti itu. Lalu selanjutnya ada pendekatan. Di kurikulum 2004 itu menggunakan pendekatan berbasis kompetensi seperti namanya, dan dalam praktiknya hal ini tampak dari mulai munculnya aspek tambahan pada proses penilaian, yakni penilaian pada aspek keterampilan, sikap, dan pengetahuan. Namun, pada laporan hasil belajar siswa, ketiga aspek ini akan diproses dan hanya muncul sebagai nilai angka, yaitu hasil pengolahan rata-rata ketiga aspek tersebut untuk tiap-tiap mata pelajaran. Jadi sebenarnya dari sejak kurikulum 2004, ketiga aspek ini sudah ditekankan dan guru juga sudah menjadi fasilitator. Namun, memang implementasinya itu masih kurang gitu. Nah, di kurikulum 2013, dia sudah menggunakan pendekatan berbasis keilmuan atau scientific approach. Dia meliputi kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, atau mengkomunikasikan, atau yang tadi disebut 5M. Nah, pendekatan scientific atau scientific approach adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang membuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, yaitu menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan. Lalu ada prinsip pengembangan kurikulum. Di kurikulum 2004 itu dia terdiri dari mengembangkan budi pekerti luhur dan nilai-nilai budaya, penguatan integritas nasional, memperhatikan keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestetika, kesamaan memperoleh kesempatan, pengembangan pengetahuan dan teknologi informasi, pengembangan kecakapan hidup, menerapkan prinsip belajar sepanjang hayat, pembelajaran harus berpusat pada anak, pendekatan harus menyeluruh dan kemitraan.
Dan di kurikulum 2013 itu sudah ada prinsip relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efektivitas, dan efisiensi. Namun, kurikulum 2013 itu prinsip utama pengembangannya adalah didasarkan oleh model kurikulum berbasis kompetensi dengan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Kartika atas penjelasannya. Selanjutnya, lanjut berikutnya aja ya. Oh ya, baik Bu. Oke, sekian presentasi dari kami kelompok 9. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada kelompok selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ika dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan terkait kurikulum 2006 atau KTSP. Sebelumnya, kelompok 10 terdiri dari Cindy Yunita, Clavero Desi, Dewi Taton, Erlina Ferawati, dan Lutna Labiba. Yang akan dipaparkan yaitu adalah ajaran kurikulum, materi atau mata pelajaran, evaluasi hasil belajar, dan analisis kritis kurikulum 2006 terhadap kurikulum 2013. Yang pertama akan disampaikan oleh Kak Clavero. Dipersilakan. Pembahasan pertama adalah ajaran kurikulum 2006. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang dikenal dengan KTSP adalah kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan dari SD sampai tingkat SMA. KTSP ini terdiri dari tujuan pendidikan, tingkat satuan terstruktur, dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silatus. KTSP ini diberlakukan di Indonesia mulai tahun ajaran 2006-2007 menggantikan kurikulum 2004 atau yang biasanya disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi. Hal ini dilatar belakangi karena pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi masih dalam uji terbatas. Namun pada awal 2006 uji terbatas ini diberhentikan oleh pemerintah dan selanjutnya diterbitkannya Permendiknas nomor 24 tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi kurikulum dan Permendiknas nomor 23 tahun 2006 tentang standar kelulusan. Lahirlah kurikulum 2006 ini yang pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Penyusunan KTSP menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan
dan pemantauan Dinas Pendidikan Daerah dan Wilayah setempat. Pemberlakuan KTSB ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, yaitu tadi nomor 24 tahun 2006, yang menurut Permendiknas, KTSP merupakan kurikulum yang dikembangkan dan ditetapkan di tingkat sekolah satuan pendidikan, baik satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Next. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan yang sudah siap dan mampu mengembangkannya dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 36, yaitu pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, kurikulum jenjang jenis pendidikan ini dikembangkan dengan prinsip diservasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Tiga adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah, berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar isi, serta panduan penyusunannya kurikulum yang dibuat oleh BSNP. KTSP ini memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum pada KTSP adalah menciptakan kemandirian guru untuk melalui pergantian sistem penyusunan kurikulum dari sentralistik menjadi desentralistik. Sedangkan tujuan KTSP secara khusus yaitu meningkatkan mutu pendidikan, pengembangan kurikulum secara bersama-sama, dan meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan. Saya kembalikan ke moderator. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Cindy. Baik, selanjutnya ada KTSP dilandasi oleh undang-undang dan penerapan peraturan pemerintah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-Undang Sidiknas dikemukakan bahwa standar nasional atau SNEP terdiri atas standar isi, proses, kompetensi, lulusan, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yaitu Peraturan Standar Nasional Pendidikan. SNP merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 mengatur tentang standar isi satuan pendidikan dasar menengah, selanjutnya disebut standar isi, mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 yaitu mengatur standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam membentuk lulusan peserta didik. Yang kelima, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 mengatur tentang pelaksanaan SKL dan standar isi. Selanjutnya ada kelebihan dari KTSP. Yang pertama, mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan. Yang kedua, mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-program pendidikan. Yang ketiga, KTSP sangat memungkinkan bagi setiap sekolah untuk menitik beratkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu yang akseptabel bagi kebutuhan siswa. Yang keempat, KTSP akan mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat. Yang kelima, KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah ditambah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam, guru sebagai pengajar, pembimbing, pelatih, dan pengembang kurikulum. Yang ketujuh, kurikulumnya sangat humanis. Yang ke-8, menggunakan pendekatan kompetensi yang menekankan pada pemahaman, kemampuan, atau kompetensi terutama di sekolah yang berkaitan dengan pekerjaan masyarakat sekitar.
Yang ke-9, standar kompetensi yang memperhatikan kemampuan individu, baik kemampuan, kecakapan belajar, maupun konteks sosial lainnya. Yang ke-10, berbasis kompetensi sehingga peserta didik berada dalam proses perkembangan yang berkelanjutan dari seluruh aspek kepribadian, sebagai pemekaran terhadap potensi-potensi bawaan sesuai dengan kesempatan belajar yang ada dan diberikan oleh lingkungan. Selanjutnya kekurangannya, yang pertama ada kurang SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Yang kedua, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. Ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap dan representatif merupakan salah satu syarat yang paling urgen bagi pelaksanaan KTSP. Yang ketiga, sementara kondisi di lapangan menunjukkan bahwa banyak satuan pendidikan yang minim alat peraga, laboratorium, serta fasilitas penunjang yang menjadi syarat pertama pemberlakuan KTSP. Yang keempat, masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif, baik konsepnya, penyusunannya, maupun prakteknya di lapangan. Yang kelima, penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran akan mendapat berkurang pendapatan para guru. Penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP akan menambah persoalan di dunia pendidikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, berikutnya terkait materi atau mata pelajaran kurikulum 2006 akan dijelaskan oleh Erlina. Baik, kita akan membahas materi pembelajaran yang ada pada kurikulum 2006. Nah, di sini ada mata pelajaran di sekolah dasar, yaitu ada pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni budaya dan prakarya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, kemudian ada muatan lokal, bahasa daerah, dan bahasa asing, kemudian ada pengembangan diri. Nah, di setiap mata pelajaran ini terdapat pembagian jamnya masing-masing di satu kali pertemuan, yaitu mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Di setiap pertemuan itu dalam satu minggu itu terdapat itu berjumlah 36 jam. Nah, seperti misalnya pendidikan agama di kelas 1 itu satu kali pertemuan 2 jam. Pendidikan kewarganegaraan satu kali pertemuan 2 jam. Bisa kita lihat di PPT. Next. Kemudian mata pelajaran di sekolah menengah pertama atau di SMP. Nah, di situ mata pelajarannya ada pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni budaya dan prakarya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, kemudian muatan lokalnya ada bahasa daerah, bahasa asing, kemudian ada pengembangan diri. Nah, dalam satu minggu itu di setiap mata pelajaran itu terdiri dari 36 jam. Next. Nah, kemudian mata pelajaran di sekolah menengah atas, di SMA, khususnya di program IPA. Nah, di program IPA itu ada mata pelajaran pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, fisika, biologi, kimia, sejarah, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, seni budaya dan prakarya, teknologi informasi dan komunikasi, kemudian ada muatan lokalnya, bahasa daerah dan bahasa asing, kemudian ada pengembangan diri. Nah, di sini itu yang lebih banyak pertemuannya itu ada di bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, fisika, biologi, kimia. Nah, itu dalam
satu mata pelajaran itu 4 jam pertemuannya. Next. Nah, kemudian selanjutnya program IPS atau yang peminatannya di IPS itu ada mata pelajaran pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, ada sejarah, ekonomi, geografi, sosiologi, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, seni budaya prakarya, teknologi informasi dan komunikasi, kemudian ada muatan lokal dan pengembangan diri juga. Nah, di sini sama jika di peminatan IPA tadi di pembelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, biologi, fisikanya itu 4 jam, tetapi di IPS di sini yaitu sejarah, ekonomi, geografi, sosiologi, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan matematikanya itu 4 jam. Nah, saya akan menjelaskan tadi kan kita ada bahas yaitu ada muatan lokal dan pengembangan diri. Nah, muatan lokal itu sebenarnya merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah. Nah, termasuk keunggulan daerah. Nah, materi muatan lokal itu materi yang tidak bisa menjadi bagian atau tidak sesuai dengan mata pelajaran lain. Materinya terlalu banyak sehingga harus menjadi mata pelajaran sendiri. Nah, muatan lokal itu tidak terbatas pada mata pelajaran keterampilan saja. Nah, isinya bisa diambil dari situasi dan kondisi kehidupan masyarakat sekitar sekolah, atau mungkin tidak berasal dari kehidupan sekolah, tapi dipandang penting untuk dipelajari. Nah, materi yang diambil dari kehidupan masyarakat sekitar sekolah, misalnya seni budaya setempat. Nah, contohnya itu seperti pencaksilat, tari daerah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di situ juga ada pengembangan diri. Nah, pengembangan diri ini ditunjukkan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri. Nah, pengembangan diri bukan mata pelajaran, akan tetapi upaya penyaluran bakat, minat peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Nah, kegiatan pengembangan diri dapat dilakukan melalui kegiatan layanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri, pribadi, dan kehidupan sosial, belajar, kemudian seperti pengembangan karir peserta didik, serta kegiatan kepramukaan, kepemimpinan, dan kelompok ilmiah belajar. Nah, penilaian pengembangan diri ini dilakukan secara kualitatif, misalnya sangat baik, baik, cukup baik, atau kurang baik. Nah, seperti itu. Bukan secara kuantitatif yang berupa angka-angka seperti mata pelajaran, tapi dia dilakukan secara kualitatif. Sekian dari saya lanjutkan ke moderator. Baik, berikutnya evaluasi hasil belajar akan dijelaskan oleh Dewinta. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi hasil belajar. Nah, evaluasi atau penilaian akhir ini dibedakan menjadi dua, yaitu evaluasi yang dilakukan oleh pihak atau pihak dalam, guru dan pengelola sekolah yang disebut sebagai evaluasi diri, dan evaluasi oleh pihak luar atau badan independen atau badan akreditas sekolah. Nah, secara evaluasi garis besar mencangkup masukan termasuk program, proses, dan hasil. Berlakunya KTSP mengharapkan adanya perubahan dalam kegiatan pembelajaran dan penilaian. Nah, dalam evaluasi ini ada dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama penilaian kelas. Penilaian kelas ini dilakukan dengan
ulangan harian, ulangan umum, dan ujian akhir. Ulangan harian dilakukan setiap selesai proses pembelajaran dalam kompetensi dasar tertentu. Ulangan harian ini terdiri dari seperangkat soal yang harus dijawab para peserta didik dan tugas-tugas terstruktur yang berkaitan dengan konsep yang sedang dibahas. Nah, ulangan harian ini minimal dilakukan 3 kali setiap semester. Nah, ulangan harian ini terutama ditunjukkan untuk memperbaiki program pembelajaran, tetapi tidak menutup kemungkinan digunakan untuk tujuan-tujuan lain, misalnya sebagai bahan pertimbangan dan memberikan nilai bagi para peserta didik. Nah, ulangan harian ini juga dilaksanakan setiap akhir semester dengan bahan yang diajukan sebagai berikut. Ada 2, yaitu yang pertama ulangan umum semester pertama, soalnya diambil dari materi semester pertama, dan ulangan umum semester kedua soalnya merupakan gabungan dari materi semester pertama dan kedua dengan penekanan pada materi semester kedua. Yang kedua, tes kemampuan dasar. Tes kemampuan dasar ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan membaca, menulis, dan berhitung yang diperlakukan dalam rangka memperbaiki program pembelajaran dan program remedial. Tes kemampuan dasar ini dilakukan pada setiap tahun akhir kelas. Yang ketiga, penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi. Pada setiap akhir semester dan tahun pembelajaran diselenggarakan kegiatan penilaian guna mendapatkan gambaran secara utuh dan menyeluruh mengenai ketuntasan belajar peserta didik dalam satuan waktu tertentu. Yang berikut benchmarking merupakan suatu standar untuk mengukur kinerja yang sedang berjalan, proses dan hasil untuk mencapai suatu keunggulan yang memuaskan. Nah, hasil penilaian tersebut dapat dipakai untuk melihat keberhasilan kurikulum dan pendidikan secara keseluruhan dan dapat digunakan untuk memberikan peringkat kelas, tetapi tidak untuk memberikan nilai akhir peserta didik. Hal ini dimaksud sebagai salah satu dasar untuk pembinaan guru dan kinerja sekolah. Dan yang terakhir, penilaian program. Nah, penilaian program ini dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pendidikan secara kontinu dan berkesinambungan. Penilaian program ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian KTSP dengan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, serta kesesuaian dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dewinta. Berikutnya adalah analisis kritis kurikulum 2006 terhadap kurikulum 2013. Di sini ada beberapa perbandingan atau perbedaan. Yang pertama, dalam kurikulum 2006, standar kompetensi lulusan diturunkan dari standar isi. Sedangkan di kurikulum 2013, standar kompetensi lulusan atau SKL diturunkan dari kebutuhan dan terjadi peningkatan serta keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang kedua, di kurikulum 2006, kompetensi diturunkan dari mata pelajaran, sedangkan di kurikulum 2013, mata pelajaran diturunkan melalui kompetensi yang ingin dicapai. Yang ketiga, di kurikulum 2006, standar isi dirumuskan berdasarkan tujuan mata pelajaran yang dirinci menjadi standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran. Di kurikulum 2013, standar isi diturunkan dari SKL melalui KI yang bebas mata pelajaran. Yang keempat, di kurikulum 2006 itu terdapat pemisahan antara mata pelajaran pembentuk sikap, pembentuk keterampilan, dan pembentuk pengetahuan. Di kurikulum 2013, semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan.
Yang kelima, mata pelajaran di kurikulum 2006, mata pelajaran terpisah antara satu sama lain, dan di kurikulum 2013, semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti setiap kelas. Yang keenam, di kurikulum 2006, pembelajaran berpusat pada guru dengan interaksi satu arah. Dan di kurikulum 2013, pembelajaran berpusat pada siswa dengan lebih interaktif dan kooperatif. Yang ketujuh, pada kurikulum 2006, pembelajaran secara pribadi atau individu, sedangkan di kurikulum 2013, pembelajaran mengarah ke kelompok atau jaring sosial. Yang kedelapan, di kurikulum 2006, pembelajaran dikontrol oleh guru dengan cara yang seragam, sedangkan di kurikulum 2013, siswa diberi tanggung jawab masing-masing dalam pembelajaran dan memiliki kebebasan untuk menggunakan beragam cara. Yang kesembilan, di kurikulum 2006 pemikiran faktual atau terpaku pada teori, sedangkan di kurikulum 2013 pemikiran harus kritis dan kreatif. Kesepuluh, kurikulum 2006 penyampaian pengetahuan atau pemindahan ilmu dari guru ke siswa, sedangkan di kurikulum 2013 pertukaran pengetahuan terjadi baik antara guru dan siswa maupun antar siswa. Lalu berikutnya, yang ke-11, di kurikulum 2006, pendekatan pembelajaran adalah siswa diberitahu tentang materi yang harus dihafal atau diketahui, sedangkan di kurikulum 2013, pendekatan pembelajaran berdasarkan pengamatan dan pertanyaan melalui pemanfaatan berbagai sumber belajar. Jadi di kurikulum 2006, itu siswa diberitahu, sedangkan di kurikulum 2013, itu siswa mencari tahu. Lalu yang ke-12, di kurikulum 2006, penilaian pada pengetahuan melalui ulangan dan ujian. Sedangkan di kurikulum 2013, penilaian otentik pada aspek kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan berdasarkan portofolio. Dan yang terakhir, di kurikulum 2006 itu pramuka bukan merupakan ekskul wajib, sedangkan di kurikulum 2013, pramuka merupakan ekstrakurikuler wajib. Sekian dari kelompok 10. Ini langsung dilanjut aja, Ibu. Betul, dilanjut aja. Sekian dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan di kelompok 11. Berarti terakhir kali 2013 ya? Iya, Ibu. Baik, selanjutnya kelompok 11 yang akan membahas tentang kurikulum 2013. Kami beranggotakan Andini Dewanti, Olivia Ratnadewi, Sinta Milinia, dan saya Salsabila Karimah. Yang pertama adalah pengertian kurikulum 2013. Kurikulum sendiri berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu kurikulum. Kurikulum memiliki arti rencana pembelajaran. Kata kurikulum itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yakni dari kurer. Kurikulum 2013 adalah merupakan tindak lanjut dari kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, yang pernah diuji cobakan pada tahun 2004. KBK atau Competency Based Curriculum dijadikan acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan dalam mengembangkan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Sebagaimana Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada penjelasan pasal 35, di mana kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.
Lalu ada ciri khas kurikulum 2013. Beberapa ciri khas antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tiap mata pelajaran mendukung semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terkait satu dengan yang lain, serta memiliki kompetensi dasar yang diikat oleh kompetensi inti tiap kelas. Yang kedua, konsep dasar pembelajaran mengedepankan pengalaman individu melalui observasi meliputi menyimak, melihat, membaca, mendengarkan, bertanya, asosiasi, menyimpulkan, mengkomunikasikan, menalar, dan berani bereksperimen yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kreativitas siswa. Lalu yang ketiga, proses pembelajaran juga diarahkan untuk membiasakan siswa beraktivitas secara kolaboratif dan berjejaring untuk mencapai suatu kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa pada aspek pengetahuan kognitif yang meliputi daya kritis dan kreatif, kemampuan analisis dan evaluasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andini Dewanti. Baik, selanjutnya adalah proses pembelajaran dalam kurikulum 2013. Yang pertama itu ada pembelajaran intrakurikuler. Pembelajaran intrakurikuler didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu yang pertama, proses pembelajaran intrakurikuler adalah proses pembelajaran yang berkenaan dengan mata pelajaran dalam struktur kurikulum dan dilakukan di kelas sekolah dan masyarakat. Proses belajar di SD atau MI berdasarkan tema, sedangkan di SMP atau SMP, MTS, SMA dan MA, SMK dan MAK berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang dikembangkan oleh guru. Lalu yang kedua itu ada pembelajaran ekstrakurikuler. Pembelajaran ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan untuk aktivitas yang dirancang sebagai kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terjadwal secara rutin setiap minggu. Kegiatan ekstrakurikuler ini terdiri atas kegiatan wajib dan pilihan. Kegiatan ekstrakurikuler wajib dinilai yang hasilnya digunakan sebagai unsur pendukung kegiatan ekstrakurikuler. Lalu selanjutnya ada metode pembelajaran dalam kurikulum 2013. Yang pertama itu ada metode ceramah. Metode ceramah ini adalah penyampaian materi dari guru kepada siswa melalui bahasa lisan baik verbal maupun nonverbal. Lalu yang kedua ada metode latihan. Penyampaian materi melalui upaya penanaman kebiasaan tertentu sehingga diharapkan siswa dapat menyerap materi secara optimal. Lalu yang ketiga ada metode tanya jawab, penyampaian materi pelajaran melalui bentuk pertanyaan yang harus dijawab oleh anak didik, bertujuan untuk memotivasi anak mengajukan pertanyaan selama proses pembelajaran atau guru mengajukan pertanyaan dan anak didik menjawab. Lalu yang keempat ini ada metode karya wisata. Metode karya wisata ini merupakan penyampaian materi dengan cara membawa langsung anak didik ke objek di luar kelas atau di lingkungan kehidupan nyata agar siswa dapat mengamati atau mengalami secara langsung. Lalu yang kelima ini ada metode demonstrasi. Metode ini adalah metode pembelajaran dengan cara memperlihatkan suatu proses atau suatu benda yang berkaitan dengan bahan pembelajaran. Yang keenam ada metode sosiodrama. Metode ini merupakan metode pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada anak didik untuk melakukan kegiatan memainkan peran tertentu yang terdapat dalam kehidupan sosial. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Andini atas penjelasannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Olivia Ratnadewi. Ya, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membacakan metode pembelajaran dalam kurikulum 2013. Yang pertama ada metode bermain peran, yaitu pembelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan anak didik dengan cara anak didik memerankan suatu tokoh, baik tokoh hidup maupun mati. Kemudian yang kedua ada metode diskusi, metode pembelajaran melalui pemberian masalah kepada siswa, dan siswa diminta untuk memecahkan masalah secara kelompok. Kemudian yang ketiga ada metode pemberian tugas dan resitasi.
Metode ini merupakan pembelajaran melalui pemberian tugas kepada siswa. Resitasi sendiri adalah metode pembelajaran berupa tugas pada siswa untuk melaporkan pelaksanaan tugas yang telah diberikan oleh guru. Kemudian, yang keempat ada metode eksperimen. Metode eksperimen yaitu pemberian kepada siswa untuk pencobaan. Selanjutnya yang kelima adalah metode proyek. Metode proyek adalah membahas materi pembelajaran yang ditinjau dari sudut pandang lain. Adapun prinsip dalam pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan tujuan, tidak terikat pada suatu alternatif, dan penggunaannya itu bersifat kombinasi. Faktor yang menentukan dipilihnya suatu metode dalam pembelajaran yaitu maaf belum masuk ke slide. Saya lanjut ya teman-teman. Untuk implementasi kurikulum 2013 ada 9. Yang pertama pemuatan lokal, yang kedua kepramukaan, yang ketiga peminatan, selanjutnya guru teknologi informasi dan komunikasi, selanjutnya ada perhitungan jam mengajar, selanjutnya ada sertifikasi dan tunjangan, kemudian ada pembelajaran terpadu, kemudian media pembelajaran, dan ketiga ada fasilitas pendukung. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Olivia atas penjelasannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sinta. Kepada Sinta dipersilahkan. Berikutnya yaitu strategi pembelajaran kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013, strategi pembelajaran atau model pembelajaran ada 5, yaitu yang pertama. Ini tunggu Sinta, sebentar. Olip di slide show, Olip. PowerPoint, Lip. Biar Ibu jelas lihatnya. Oke, terima kasih. Silakan, Ta. Dalam kurikulum 2013, strategi pembelajaran atau model pembelajaran ada 5. Yang pertama, strategi discovery learning atau DL atau menyingkap pembelajaran. Yang kedua, strategi inquiry learning, yaitu penyelidikan pembelajaran. Yang ketiga, strategi problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Yang keempat, strategi project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Yang kelima, strategi scientific learning atau pembelajaran ilmiah. Selanjutnya ada penilaian di dalam kurikulum 2013. Yang pertama adalah penilaian autentik. Penilaian autentik memperhatikan keseimbangan antara penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang disesuaikan dengan perkembangan karakteristik peserta didik sesuai dengan jenjangnya. Ciri-ciri penilaian autentik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, harus mengukur semua aspek pembelajaran, yakni kinerja dan hasil atau produksi. Lalu yang kedua, dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, menggunakan berbagai cara dan sumber. Yang keempat, tes hanya salah satu alat pengumpul data penilaian. Yang kelima, tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik yang nyata setiap hari. Mereka harus dapat menceritakan pengalaman atau kegiatan yang mereka lakukan setiap hari. Lalu yang terakhir, penilaian harus menekankan kedalaman pengetahuan dan keahlian peserta didik, bukan keluasannya. Next. Hal yang diperhatikan oleh guru dalam penilaian autentik kurikulum 2013. Yang pertama, autentik dari instrumen yang digunakan. Artinya, dalam melakukan penilaian autentik, guru perlu menggunakan instrumen-instrumen yang bervariasi atau tidak hanya satu instrumen yang disesuaikan dengan karakteristik atau tuntutan kompetensi yang ada di kurikulum. Lalu yang kedua, autentik dari aspek yang diukur. Artinya, dalam melakukan penilaian autentik, guru perlu menilai aspek-aspek hasil belajar secara komprehensif yang memiliki kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Dan yang ketiga, autentik dari aspek kondisi peserta didik. Artinya, dalam melakukan penilaian autentik, guru
perlu menilai kondisi awal peserta didik, kinerja dan aktivitas peserta didik dalam proses belajar mengajar, hasil pencapaian kompetensi, baik sikap, pengetahuan maupun keterampilan yang dikuasai atau ditampilkan peserta didik setelah mengikuti proses belajar mengajar. Next. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Dini Dewanti. Baik, selanjutnya ada prinsip penilaian kurikulum 2013. Yang pertama itu objektif. Objektif ini berarti penilaian berbasis pada standar dan tidak dipengaruhi oleh faktor subjektivitas penilaian. Lalu yang kedua ini terpadu, berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran dan juga berkesinambungan. Lalu yang ketiga ini adalah ekonomis, berarti penilaian yang efisien dan efektif dalam perencanaannya, pelaksanaannya, dan juga pelaporannya. Yang keempat adalah transparan, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak. Lalu yang terakhir ini akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak internal sekolah maupun eksternal untuk aspek teknik, prosedur, dan hasilnya. Lalu yang terakhir ada edukatif, berarti mendidik dan memotivasi peserta didik dan juga guru. Kemudian ada penilaian sikap. Pengertian penilaian sikap, pengertian penilaian kompetensi sikap, yakni sikap terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu afektif, kognitif, dan juga konatif. Komponen efektif adalah perasaan yang dimiliki oleh seorang atau penilaiannya terhadap suatu objek. Komponen kognitif adalah kepercayaan atau keyakinan seseorang mengenai objek. Adapun komponen konatif adalah kecenderungan untuk berperilaku atau berbuat dengan cara-cara tertentu berkenaan dengan kehadiran objek sikap. Lalu ada ruang lingkupnya. Yang pertama, kemampuan menerima, kemampuan merespon, kemampuan menilai, kemampuan mengatur dan mengorganisasi, dan kemampuan berkarakter. Selanjutnya ada teknik dalam instrumen penilaian kompetensi sikap. Teknik-teknik penilaian kompetensi sikap adalah observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, jurnal, dan juga wawancara. Saya kembalikan ke moderator. Lalu ada kelebihan dan kelemahan penilaian sikap yang akan dijelaskan oleh Sinta Milenia. Yang pertama, kelebihannya yaitu dapat dilakukan bersamaan dengan proses belajar mengajar. Yang kedua, dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui hasil kerja peserta didik. Yang ketiga, dapat mengetahui faktor penyebab berhasil tidaknya proses pembelajaran peserta didik. Yang selanjutnya, mengajak peserta didik bersikap jujur, mengajak peserta didik menjalankan tugasnya supaya tepat waktu, kemudian sikap peserta didik terhadap pelajaran dapat diketahui, lalu dapat mengetahui faktor-faktor keterbatasan peserta didik, dapat melihat karakter peserta didik sehingga kendala yang muncul dapat diatasi. Yang terakhir, peserta didik akan dapat meredam egoisme individu setelah diberitahu sikapnya. Kemudian ada kelemahannya. Yang pertama, sulit dilakukan pengamatan pada jumlah peserta didik yang terlalu banyak. Yang kedua, membutuhkan alat penilaian yang tepat. Yang ketiga, memerlukan waktu pengamatan yang cukup lama. Yang keempat, menuntut profesionalisme guru karena mengamati peserta didik yang bervariasi. Kemudian penilaian yang subjektif, kurang dapat dijadikan acuan karena sikap peserta didik dapat berubah-ubah. Lalu, terlalu banyak format yang melelahkan guru, perlu persiapan yang lengkap, sulit mengadopsi sikap peserta didik yang beragam, dan sulit menyamakan persepsi karena latar belakang yang sama. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya ada penilaian pengetahuan. Yang pertama, pengertian penilaian kompetensi pengetahuan. Pengetahuan penilaian kompetensi pengetahuan atau kognitif adalah penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur tingkat pencapaian atau penguasaan peserta didik dalam aspek pengetahuan yang meliputi ingatan atau hafalan, pemahaman, penerapan atau aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Dalam kurikulum 2013, kompetensi pengetahuan menjadi kompetensi inti dengan kode kompetensi inti 3 atau KI 3.
Selanjutnya, ruang lingkup penilaian kompetensi pengetahuan. Dalam ranah kompetensi pengetahuan atau kognitif itu terdapat 6 jenjang proses berpikir. Antara lain, yang pertama adalah pengetahuan hafalan atau knowledge, pemahaman, comprehension, penerapan, application, analisis, sintesis, evaluasi. Next. Yang ketiga ada teknik penilaian. Yang pertama, tes tertulis. Tes tertulis merupakan tes di mana soal dan jawaban yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. Tes tertulis terdiri dari yang pertama soal pilihan ganda, yang kedua isian, yang ketiga jawaban singkat, lalu yang keempat benar salah, yang kelima menjodohkan, dan yang terakhir uraian. Lalu yang kedua, tes lisan. Tes bentuk lisan adalah tes yang dipergunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi, terutama pengetahuan kognitif, di mana guru memberikan pertanyaan langsung kepada peserta didik secara verbal. Lalu yang ketiga, penugasan. Instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. Next. Yang kedua, ada penilaian keterampilan. Pengertian penilaian kompetensi keterampilan. Penilaian kompetensi keterampilan adalah penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi keterampilan dari peserta didik yang meliputi aspek imitasi, manipulasi, presesi, artikulasi, dan naturalisasi. Lalu yang kedua ada ruang lingkup keterampilan. Yang pertama, imitasi adalah kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan sederhana dan sama persis dengan yang dilihat atau diperhatikan sebelumnya. Lalu manipulasi, yaitu kegiatan melakukan kegiatan sederhana yang belum pernah dilihat, tetapi berdasarkan pada pedoman atau petunjuk saja. Lalu ada presisi, yaitu kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan yang akurat sehingga mampu menghasilkan produk kerja yang tepat. Lalu yang keempat, artikulasi, yaitu kemampuan melakukan kegiatan yang kompleks dan tepat sehingga hasil kerjanya merupakan suatu yang utuh. Lalu yang kelima, naturalisasi, yaitu kemampuan melakukan kegiatan secara refleks, yakni kegiatan yang melibatkan fisik saja sehingga efektivitas kerja tinggi. Next. Kelebihan dan kelemahan penilaian keterampilan yang akan dijelaskan oleh Andini Dewanti. Baik, kelebihan dan kelemahan penilaian keterampilan. Yang pertama itu kelebihannya. Kelebihan dari penilaian kompetensi keterampilan adalah dapat memberikan informasi tentang keterampilan peserta didik secara langsung yang bisa diamati oleh guru, memotivasi peserta didik untuk memajukan kompetensinya secara maksimal dan sebagai pembuktian secara aplikatif terhadap apa yang telah dipelajari oleh peserta didik. Adapun kelemahannya, yaitu kelemahan dari penilaian kompetensi keterampilan ini sulit dilakukan pada jumlah peserta didik yang terlalu banyak dan membutuhkan kecermatan dalam melakukan pengamatan terhadap unjuk kerja peserta didik dalam kompetensi keterampilan dan menuntut profesionalisme guru karena mengamati unjuk kerja peserta didik dalam kompetensi keterampilan. Selanjutnya, teknik dan instrumen penilaian kompetensi keterampilan. Yang pertama ada instrumen penilaian untuk kerja, kedua ada instrumen penilaian bentuk proyek, yang ketiga ada instrumen penilaian bentuk portofolio, yang keempat ada instrumen penilaian bentuk produk atau hasil. Pelaksanaan pembelajarannya meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan, guru harus menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Lalu yang kedua, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan selanjutnya dengan materi yang akan dipelajari. Yang ketiga, menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Dan yang keempat, menyiapkan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai dengan silabus. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Kegiatan pembelajaran selanjutnya akan dijelaskan oleh Olivia. Olivia, dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Selanjutnya kegiatan inti. Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan,
menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang dapat meliputi proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Yang pertama, eksplorasi. Dalam kegiatan eksplorasi ini, guru itu melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas mengenai topik atau tema yang akan dipelajari. Kemudian, guru juga menggunakan beragam pendekatan media pembelajaran dan sumber belajar. Kemudian, guru juga memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik serta antar peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya. Yang kedua, ada kegiatan elaborasi. Kegiatan elaborasi, dalam kegiatan ini, guru itu membiasakan peserta didik membaca dan menulis melalui tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian, guru juga memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, untuk memunculkan gagasan baru, baik lisan maupun tertulis. Kemudian, guru juga memberi kesempatan pada peserta didik untuk berpikir, menganalisis, dan menyelesaikan masalah tanpa ada rasa takut. Selanjutnya, di kegiatan elaborasi, guru juga memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan elaboratif. Kemudian, guru juga memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual maupun kelompok. Guru juga memfasilitasi peserta didik untuk melakukan kegiatan yang menumbuhkan rasa kebanggaan dan rasa percaya diri pada peserta didik. Kemudian yang ketiga ada konfirmasi. Dalam kegiatan konfirmasi ini, guru memberikan umpan balik yang positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, atau hadiah dalam bentuk apapun. Kemudian di kegiatan ini juga guru memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber. Selanjutnya, dalam kegiatan konfirmasi juga guru memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar. Selanjutnya ada kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup, guru yang pertama bersama-sama dengan peserta didik atau sendiri membuat rangkuman atau simpulan dari pelajaran yang telah dipelajari hari itu. Selanjutnya, guru juga melakukan penilaian dan atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. Selanjutnya, guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Kemudian, guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedial, program pengayaan, pelayanan konseling, dan atau memberikan tugas, baik tugas individual maupun kelompok, sesuai dengan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, guru menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Selanjutnya, ada kelebihan dan kelemahan dari kurikulum 2013. Kelebihannya yang pertama, menekankan kepada pendidikan karakter. Yang kedua, kurikulum 2013, pelajaran siswa lebih aktif, inovatif, dan kreatif. Yang ketiga, ada lebih responsif terhadap fenomena sosial yang ada. Yang keempat, proses penilaian yang dilakukan dari semua aspek. Yang kelima, lembaga memperoleh pendampingan dari pusat. Yang keenam, mendorong guru untuk semakin kreatif sebagai fasilitator pembelajaran. Yang ketujuh, penyediaan fasilitas belajar semakin efisien. Kelemahan dari kurikulum 2013, yang pertama, guru tidak dilibatkan dalam pembuatan kurikulum 2013. Yang kedua, banyak sekolah yang masih menerapkan KBM konvensional. Yang ketiga, banyak guru yang belum memiliki kesiapan mental. Yang keempat, guru banyak salah paham sehingga kurang memberikan penjelasan. Yang kelima, dalam rencana pembelajaran, guru kurang efektif. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih
Olivia dan teman-teman atas penjelasannya. Selanjutnya ini, maaf Bu atau Alia, langsung tanya jawab atau dikembalikan ke... Boleh, silakan. Siapa yang ingin bertanya? Tapi ada satu hal ya yang tadi Ibu mau kita mati.